Selamat datang di Uta Wicara dan hari ini saya mau bahas tentang berani berbeda. Jadi berani berbeda itu sebenarnya punya dua konsekuensi. Ya, punya dua konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi yang menguntungkan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua adalah konsekuensi terlihat buruk. Terlihat buruk. Kita bahas yang paling jelek dulu nih ya, konsekuensi yang paling jelek, terlihat buruk. Kenapa saya bilang berani berbeda itu bisa terlihat buruk gitu? Pertama, karena orang yang berani berbeda, orang yang berani speak up, menentang ide orang lain ataupun berargumentasi ya, adu argumen soal sesuatu itu menyebabkan dia mungkin akan terlihat buruk gitu. Contoh, kenapa saya bilang bisa terlihat buruk? Contoh, jadi pernah ada kasus di kantor lama saya. Jadi ketika puasa kayak gini, itu tuh kita dikasih bukaan dan sahur gitu ya, untuk yang teman-teman operator gitu. Nah, ada satu masa menunya itu ternyata banyak nggak disukai oleh teman-teman. Ya. Teman-teman ini ngedumel semua. Ini kenapa ada kayak gini, kenapa ada kayak gitu. Padahal kan sudah, ya pokoknya gitulah. Mereka komplain. Di antara semua orang yang komplain, ada satu orang yang memberanikan dirinya untuk post di grup. Gitu. Dia komplain di grup, ya grup WhatsApp. Gitu. Dia komplain di grup. Kemudian setelah perdebatan panjang soal komplain tadi, dia terlihat buruk oleh orang-orang gitu ya. Artinya kenapa sih orang tinggal makan aja kok pakai komplain gitu. Sederhananya begitu. Dia terlihat buruk gitu. Tapi efek dari komplain tadi adalah sampai dengan seterusnya puasa yang tahun depan, 2 tahun lagi atau 3 tahun kemudian itu hampir tidak ditemukan menu yang sama lagi gitu. Jadi menu yang sama itu tidak ada lagi, nggak ditemukan lagi. Artinya apa? Artinya kritik, saran, evaluasi itu bermanfaat untuk perubahan, memperbaiki, merubah, merevisi atas suatu kejadian ya, atau sebuah masalah gitu. Coba kita bayangkan kalau satu teman tadi itu tidak berani speak up, nggak berani komplain gitu. Yang pertama, penyelenggara tidak tahu kalau terjadi sebuah masalah di grassroots ya. Yang kedua, masalah yang sama akan timbul terus gitu. Seperti jadi api dalam sekam gitu, yang suatu saat itu bisa menjadi besar dan tidak terkendali gitu. Artinya bahwa kritik, evaluasi, komplain tersebut itu berguna banget buat penyelenggara. Jadi penyelenggara bisa mengevaluasi, oh ternyata teman-teman gak suka menu ini gitu. Terakhirnya dirubah. Dari mulai manajemennya berubah, kemudian cara penyampaiannya ke teman-teman juga berubah. Pada akhirnya tidak ditemukan case masalah yang sama. Memang orang yang berani maju, orang yang berani berbeda itu akan terlihat buruk. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa akibat dari berani berbeda tadi itu punya manfaat baik yang dirasakan banyak orang. Sekalipun di awal dia terlihat buruk, orang yang berani berbeda tadi ya. Sekalipun di awal dia terlihat buruk oleh orang lain, tapi akibat tindakannya yang berani tadi itu punya dampak baik yang ternyata dirasakan oleh banyak orang. Dirasakan oleh siapa aja? Yang pertama, pasti dirasakan oleh diri dia sendiri dan orang-orang yang satu level yang komplain gitu. Hasilnya apa? Tidak ditemukan lagi menu yang sama gitu. Tidak ditemukan lagi menu yang sama. Manfaat baik berikutnya adalah untuk penyelenggara. Penyelenggaranya tahu gitu. Oh, ternyata ada case masalah begini. Nah, solusinya adalah begini. Dirubah, nggak ketemu lagi masalah komplain yang sama gitu. Baik kan? Baik. Nah, terus apa lagi? Masalah seperti contoh politik gitu ya.
logika politik, IKN gitu ya, IKN. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang bilang wah anggaran itu terlalu besar, misalnya gitu. Harusnya itu bisa dibangun semua sekolah yang ada di satu Kalimantan, ataupun bikin jalan-jalan Kalimantan itu jadi aspal semua, jadi bagus semua. Nah, bagi orang yang mendukung IKN, maka akan dikatakan pro pemerintah dan dipandang baik. Tapi jika dia kontra, tidak setuju dengan IKN atau punya pendapat yang berbeda dari pemerintah, maka akan dianggap sebagai oposisi pemerintah. Itu akan dianggap sebagai oposisi. Masalah yang timbul dari kejadian pro dan kontra ini adalah tidak semua orang tahan untuk dikritik. Tidak semua orang tahan untuk ditentang ide-idenya gitu. Dan tidak semua orang tahan jika idenya tadi berantakan gitu. Karena satu orang yang berani speak up ini, berani punya pandangan yang berbeda, nggak semua orang tahan gitu. Pada akhirnya apa? Dia ngotot bahwa ini tuh harus jadi gitu. Karena dengan alasan yang begini. Itu ciri-ciri orang yang nggak tahan. Dia ngotot mempertahankan pendapat dia gitu. Padahal sudah dikritik, sudah dikasih saran, sudah dikasih pendapat gitu, bahwa ada sebenarnya opsi-opsi yang lain gitu. Ini global ya, bukan cuma bicara soal IKN gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena orang yang tidak tahan dikritik tadi, orang yang tidak tahan dikritik, diintervensi, diadu argumennya itu, diadu gitu. Pada akhirnya dia kan harus merubah rencana. Yang tadi plannya sudah rapi, karena ada kritik, karena ada saran, dan itu berbeda dari pandangan mayoritas. Dia harus merubah polanya gitu, dia harus merubah rencananya. Pada akhirnya kan repot ya. Nah, kalau memangnya sudah repot, yang usah dikerjain gitu. Cari aja orang lain yang siap untuk dikritik, yang siap untuk dievaluasi, dan siap mengerjakan segala perubahan yang terjadi akibat kritik-kritik tadi gitu. Kalau memang nggak sanggup ya udah tinggalin aja. Suruh orang lain, cari orang lain yang bisa ngerjain itu. Nggak usah ngedumel gitu. Wah, ini terjadi karena ini terjadi karena ini gitu. Coba kita kembali ke plan awal. Nah, pasti hal-hal seperti ini tuh tidak akan terjadi gitu. Ya memang betul. Kalau kita kembali ke plan awal itu tidak akan terjadi. Tapi apakah mungkin plan awal itu bisa terrealisasi sesuai dengan kondisi yang ada gitu? Kan nggak semua kondisi itu bisa kita firm akan terjadi seperti ini gitu. Pada akhirnya kan orang-orang yang berani speak up, orang-orang yang berani punya pandangan yang berbeda ini akan dianggap sebagai orang yang merusak suasana gitu. Merusak suasana, merusak ide awal gitu. Ide-ide para founder ya akan dirusak itu, ide-ide itu. Gagasan, ide, rencana itu akan dirusak oleh orang yang punya pandangan yang berbeda. Tapi kembali lagi, setiap tindakan yang berbeda, setiap adu argumen yang ada itu pasti membawa dampak baik gitu. Pasti itu. Yang dampak baik itu pasti akan dirasakan oleh banyak orang. Sekalipun orang-orang yang diam ya. Dia diam karena dia malas ngomong ya. Dia diam karena dia malas ngomong dan mau terima beres. Nah, itu yang pertama tuh, yang ngerasain dampak baiknya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang punya pandangan yang sama tapi nggak berani ngomong. Jadi ikut-ikutan. Ini yang kedua nih. Dia sebenarnya punya pandangan yang sama tapi nggak berani ngomong. Ini orang yang kedua. Gitu. Jadi ikut-ikutan aja lah, udahlah ikutlah sana lah. Tapi di belakang ngomong gitu. Kenapa sih di sana? Kenapa sih ini? Kenapa sih harus seperti ini gitu? Kenapa nggak ini aja? Kenapa nggak ini aja? Tapi nggak berani ngomong. Cuma berani itu gosip tetangga gitu. Ada temennya ngobrol datang, mulai gitu komplain-komplain yang sia-sia gitu.
Yang ketiga, yang pasti akan merasakan dampaknya itu adalah orang yang sebenarnya ditentang idenya. Kalau itu terjadi, maka tinggal kita lihat aja pada saat eksekusi itu sebenarnya siapa yang berada dalam pendapat yang lebih baik gitu. Apakah manfaat itu betul-betul dirasakan oleh banyak orang? Dan bagi orang-orang yang berani untuk berbeda dalam pandangan, berbeda dalam pendapat, berbeda dalam cara, tidak masalah kalau kalian dipandang buruk di awal, karena pada akhirnya perbedaan yang kalian munculkan itu pasti akan membawa dampak baik yang akan dirasakan oleh banyak orang. Dan saya rasa kita bisa berhenti sampai di situ, tidak mempermasalahkan hal yang lain, tapi bisa berhenti di situ. Berhenti di mana kita menyadari bahwa oke, saya dipandang buruk karena berbeda, tapi toh manfaat baiknya juga teman-teman rasain. Karena kan pilihan itu antara baik dan lebih baik, tidak ada pilihan yang buruk gitu. Pilihan tuh baik dan lebih baik. Kalau pilihan yang lebih baik itu membawa manfaat yang lebih banyak, orang lain merasa lebih senang, kenapa tidak? Jadi jangan takut untuk berani berbeda. Jangan takut dipandang buruk di awal, tapi berpikirlah bahwa menjadi berbeda karena itu akan membawa dampak baik yang akan dirasakan oleh banyak orang. Dampak baik ini yang harus kita munculkan supaya kita nggak terkungkung dalam stigma bahwa menjadi berbeda itu memalukan. Kalau dipandang buruk itu masih lebih oke gitu ya. Ada juga yang karena dia berbeda jadi dia dibully, itu ada dibully rame-rame, itu ada. Yang satu saling mengkompori, ya maksudnya saling membesar-besarkan masalah gitu, diungkit lagi. Nah, itu ada. Model-model kayak itu tuh ada. Tapi tetap stay cool aja gitu. Tetap tenang aja gitu. Sekalipun ide kalian dianggap aneh, ide kalian dianggap berbeda, merusak rencana, stay cool aja gitu. Karena nanti kita akan lihat di akhir siapa yang punya pilihan yang lebih baik. Karena kita juga bisa tahu gitu, manfaat baik itu akan bisa terlihat gitu ketika eksekusi itu datang. Apakah mereka semua senang? Apakah mereka semua bahagia? Apakah mereka semua senang dengan pilihan yang sekarang mereka jalani? Nah, itu bisa terlihat gitu. Yang paling penting adalah tetap berpegang teguh pada dampak baik. Selama punya dampak baik yang dirasakan oleh banyak orang, ya udah, maju aja terus. Jadi jangan takut berbeda, jangan takut punya pandangan yang berbeda. Karena berbeda itu menyenangkan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.